Salam, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan mempresentasikan tugas proyek video untuk memenuhi mata kuliah saya, yaitu akuntansi keuangan daerah. Nah, sebelum kita masuk di dalam materinya, saya akan memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Aldio Bayo dengan NIM 221900998, semester 4, Universitas Kristen Arta Wacana Kupang. Nah, di dalam materi ini saya mengambil materinya itu dari laporan keuangan BPS atau laporan keuangan Badan Pusat Statistik. Nah, di dalam laporan keuangan BPS ini saya mengambil dua laporan. Yang pertama itu ada laporan realisasi anggaran, dan yang kedua itu ada laporan perubahan ekuitas. Oke, baik, sebelum kita masuk di laporan realisasi anggaran, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu laporan keuangan para Badan Pusat Statistik. Laporan keuangan adalah dokumen penting berisi catatan keuangan perusahaan baik transaksi maupun kas. Pembuatan laporan keuangan perusahaan dilakukan dalam periode tertentu. Biasanya perusahaan membuat laporan keuangan ketika periode akuntansi perusahaan mereka berakhir, memasuki masa akhir. Oke, yang pertama kita masuk di laporan realisasi anggaran. Nah, laporan realisasi anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, laporan realisasi anggaran, dan belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2022. Realisasi pendapatan negara untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 adalah merupakan penerimaan negara bukan pajak sebesar Rp51.714.629 atau mencapai 132,66% dari estimasi pendapatan sebesar Rp38.574.858.000. Realisasi belanja negara untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp8.311.231.645.255 atau mencapai 97,8% dari alokasi anggaran sebesar Rp8.568.891.091. Nah, berdasarkan laporan realisasi anggaran, di sini hasil review saya itu dalam laporan realisasi anggaran terdapat perbedaan yang signifikan antara pendapatan yang dianggarkan dengan pendapatan yang terrealisasikan. Pendapatan yang terrealisasikan kurang dari target yang dianggarkan. Berdasarkan laporan realisasi anggaran tahun 2022 terdapat perbedaan yang signifikan antara anggaran dengan realisasi. Artinya ada perbedaan antara yang dianggarkan dengan yang direalisasikan itu berbeda. Hal ini perlu untuk diatasi agar pengelolaan anggaran di masa mendatang dapat dikelola dengan baik. Nah, di sini kita bisa lihat ringkasan laporan realisasi anggaran tahun 2022 dan 2021 dapat disajikan sebagai berikut. Tabel ringkasan laporan realisasi anggaran. Nah, bisa kita lihat ini di dalam tabel ada anggaran dan realisasinya yang tahun 2021 dan tahun 2022. Untuk pendapatan negara itu anggarannya 38.574.858 Terus realisasinya itu 51.171.714.629 Realisasinya sebesar 132,66%.
Nah, untuk yang tahun 2021 realisasinya itu pada pendapatan negara itu 58 miliar 276 juta 873.675 rupiah. Nah, untuk belanja daerah sendiri, untuk belanja negara sendiri anggarannya 8.560 miliar 888 juta 91.000 rupiah. Untuk realisasinya 8.311 juta 645.255 rupiah. Nah, realisasinya itu 97,8%. Nah, untuk tahun 2021 realisasinya itu 3.729.758 juta 31.373 rupiah. Nah, bisa kita lihat ini perbedaannya. Oke, baik. Yang berikut kita masuk di laporan perubahan ekuitas. Laporan perubahan ekuitas menyajikan informasi kenaikan dan penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas tanggal 1 Januari 2022 sebesar 5.348 miliar 258 juta 131.794 rupiah, dikurang dengan defisit laporan operasional sebesar 11 miliar 172 juta 991.770 rupiah. Kemudian ditambah dari koreksi-koreksi senilai 55 miliar 26 juta 417.799 rupiah dan transaksi atas entitas sebesar 8.272 miliar 730 juta 400.191 rupiah, sehingga menghasilkan ekuitas BPS pada tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar 5.331 miliar 160 juta 728.411 rupiah. Oke, baik, bisa kita lihat ini di dalam tabel Badan Pusat Statistik laporan perubahan ekuitas untuk periode yang berakhir 31 Desember 2022 dan 2021. Nah, bisa kita lihat di sini ada perbandingan antara 2022 dan 2021. Untuk ekuitas awal itu bisa kita lihat nominalnya di sini. Nah, saya langsung saja di bagian ekuitas akhirnya. Bisa kita lihat di di ekuitas akhirnya itu untuk tahun 2022 itu sebesar 5.331 miliar 160 juta 728.411 rupiah. Nah, untuk ekuitas akhir di tahun 2021 5.348 miliar 258 juta 131.794 rupiah. Nah, di sini bisa kita lihat perbedaannya jauh sekali antara 2021 dan 2022. Berdasarkan perubahan ekuitas berdasarkan perubahan ekuitas kami melihat adanya peningkatan dan penurunan secara bersamaan dari periode sebelumnya. Hal ini berarti BPS menghasilkan laba yang dapat diperoleh untuk mendukung keberlanjutannya. Oke, baik, mungkin itu sekian dari saya. Terima kasih. Salam.